kasih. Saya coba mengulas. Sebenarnya materi ini sudah pernah dibahas ya di kelas, cuman ini dalam bentuk penguatan lagi aja. Kita kan belum ujian praktek untuk PAT PKK, jadi saya rancang agar besok bisa take home dengan durasi waktu 2 sampai dengan 3 jam yang nanti teman-teman bisa fleksibel untuk mengerjakannya, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu jadwal ibadah teman-teman yang beragama Katolik atau Kristen besok ya. Nah, di sini kita akan coba mencermati lagi tentang BEP, break even point. Ini artinya titik impas. Titik impas itu artinya ketika yang dikeluarkan dengan yang diterima hasilnya sama. Kalau yang dikeluarkan 40, maka yang diterima juga 40. Yang dikeluarkan 40 itu artinya biaya-biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang didapat itu sama nominalnya. Nah, di sini kita menggunakan contoh kafe biru. Saya rasa ini juga pernah dibahas di kelas ya. Jadi rinciannya ini kalau di dalam BEP itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Waktu kelas 2 juga ada pernah dibahas. Biaya tetap ini biaya yang tidak dipengaruhi oleh jual beli ya, oleh produksi. Dan biaya tetap ini umumnya dia dibayar di sekali bayar, kemudian jumlahnya tidak mengalami perubahan. Mau ada usaha atau tidak ada usaha, biaya tersebut tetap dikeluarkan. Contoh yang simpelnya ya biaya sewa ruko. Biaya sewa ruko kan ada yang setahun, ada yang per bulan. Diasumsi di sini 40 juta, maka ini kita bisa gunakan sebagai asumsi tahunan ya. Biaya sewa ruko 40 juta, kemudian modal harian itu 20.000 dan bahan lain-lainnya 20.000. Nah, yang perlu teman-teman cermati di sini, modal harian yang 20.000 ini artiannya per barang ya. Per barang. Kalau misalkan sebutlah sebuah makanan, maka bahan bakunya itu per item itu atau per menu 20.000 bahan baku utama ya. Kemudian bahan lain-lain penunjangnya 20.000. Nah, kalau ditanya berapa HPP-nya, berarti 20.000 tambah 20.000, 40.000. Harga pokok produksi ya. HPP yang dimaksud di sini harga pokok produksi. 40.000, kemudian dijualnya 80.000. Nah, kalau kita lihat itu kan selisihnya berarti labanya 40.000. Ya. Cuman yang mau kita cari di sini berapa sih BEP dalam bentuk rupiah atau dinyatakan balik modal? Berapa uang yang perlu didapat untuk bisa balik modal? Jadi BEP ini ada yang dalam bentuk rupiah, ada yang dalam bentuk unit. Bedanya begini, kalau rupiah itu hasil balik modalnya dinyatakan dalam nominal uang ya. Tapi kalau dalam bentuk unit, hasil balik modalnya dinyatakan dalam bentuk berapa yang bisa dijual. Itu bedanya nominal dengan unit. Nah, di sini BEP yang pertama kita cari dalam bentuk rupiah ya. Fixed cost, jadi biaya sewa ini kita anggap sebagai fixed cost 40 juta, kemudian 1 dikurang variable cost per P. Variable cost-nya itu 40.000, jumlah dari bahan baku dan bahan lain-lain, kemudian price harganya itu 80.000. Jadi perhitungannya pertama begini ya, 40.000 dibagi 80.000 itu kan dapat 0,2 ya kurang lebih. Nah, berarti 1 dikurang hasil yang itu 0,2, hasilnya 40 juta dibagi dari hasil 1 dikurang 0,4, 0,2 ya, sorry, 0,2. Jadi hasilnya di sini 80 juta. Itu dalam bentuk rupiah. Kemudian kalau dalam bentuk unit, nah berarti dalam usaha kafe ini bisa disebut sebagai balik modal kalau dia bisa menjual sebanyak 100 unit.
Hal ini kan bisa kita mudah untuk buktikan ya. Dari mana buktikannya? Nah, kalau di sini ini dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang, maka dia harus mendapatkan 80 juta. Nah, kalau dalam bentuk rupiah, ini kan sudah dalam bentuk unit, ini kan 1000 ya. 1000 dikalikan dengan 80.000. Ini 1000 dikali 80.000. Nah, hasilnya sama ya. Tidak bisa disebut balance ya, ingat balance itu hanya ada di dalam akuntansi. Tapi kalau di dalam ilmu ekonomi bukan disebutnya balance. 80 juta di sini. Nah, biar untung bagaimana? Berarti dia harus lebih dari 1000. Misalkan berapa? Misalkan dinyatakan untung kan berarti kalau dia bisa jual 1.500 lah. Baru nanti akan dinyatakan ada untungnya. Unit. Kita coba 1.500 dikali 80.000. Nah, hasilnya berapa? 120.000 ya. 120 juta. Berarti dia sudah melewati dari angka 80. Berapa ini kalau dinyatakan untung ya? Berarti tinggal selisihnya 120 juta dikurang 80 juta. 40. Nah, ini apa? Laba. Ya. Laba. Jadi dinyatakan dia bisa dapat laba kalau bisa menjual lebih dari 1000 unit. Setelah sudah mencapai titik 1000 unit, maka 1050-nya atau 1100, nah itu sudah dinyatakan laba nilai 100-nya. Nah, ini nanti yang teman-teman bisa simak kembali ya. Jadi saya memberikan soalnya sederhana, tapi tetap ada pemahaman dasar yang harus teman-teman cermati lagi, bahwa di dalam perhitungan BEP kalian harus mengetahui mana yang dikategorikan variable cost dan mana yang dikategorikan fixed cost. Pembedanya, kalau variable cost dia tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Kalau variable cost dipengaruhi oleh jumlah produksi. Artinya kalau dipengaruhi jumlah produksi, kalau produksinya banyak, maka biaya yang dikeluarkan juga banyak. Itu variable cost. Kalau fixed cost, mau diproduksinya banyak atau sedikit, ya yang dijualkan saya 40 juta aja ya. Mau itu kafenya buka 24 jam atau 5 jam, ya tetap yang dibayar 40 juta. Tinggal pertanyaannya, kalau saya stimulus, listrik itu masuk kemana? Apakah fixed cost atau variable cost? Kemudian iuran lingkungan itu masuknya kemana? Apakah variable cost atau fixed cost? Kemudian packaging ya, atau apa itu istilahnya, yang buat kemasan-kemasannya ya, membungkus kemasan produk. Nah, itu masuknya ke fixed cost atau variable cost. Nah, itu teman-teman bisa melatihnya dari hal itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bisa disimak malam ini dan besok teman-teman bisa mengerjakan di Google Classroom. Semoga tidak ada kendala apapun, dan bagi yang ada kendala langsung kabari saya ya, agar saya bisa mengerti, oh si ini lagi ada kegiatan atau ada lain hal. Selamat malam semuanya teman-teman.